Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Depok gue. Kali ini gue kedatangan tamu lah, mentor, senior, sekaligus aktivis di kota Depok. Kebetulan tema kali ini sebenarnya sederhana ya, gimana caranya anak muda itu bisa melek politik. Gue langsung kenalin Pak Muhammad Fuad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap bersama Bang Habib Isal. Sehat, Bib? Sehat. Nah, pada kesempatan kali ini Depok gue itu menyoroti terkait masalah politik secara komprehensif, secara global. Mungkin nanti kita breakdown ke wilayah kota Depok, karena pada prinsipnya Depok gue itu adalah komunitas yang mikirin kota Depok, meskipun kadang-kadang mikirin doang, realisasinya belum. Ya, langsung aja Pak Muhammad Fuad. Kita ini dari komunitas Depok gue, Pak. Dari komunitas Depok gue yang punya kegalauan tersendiri terkait masalah politik. Karena masih banyak anak muda yang nggak melek sama politik. Padahal rokok kita hari ini ditentukan oleh kebijakan politik. Orang terlalu mendiskreditkan politik, bahwa politik itu kotor, politik itu jahat. Nah ini gimana Pak Fuad? Menurut Pak Fuad sebagai senior di kota Depok. Terima kasih Bung Sandi, Habib. Ya. Apa kabar? Sehat. Ya. Jadi mungkin tema yang hari ini akan bisa kita bahas ya adalah tema bagaimana kita mendaratkan politik kebangsaan kepada anak-anak muda gitu ya. Ya. Kan kira-kira seperti itu Ya, ya. Bagaimana caranya itu? Karena ada istilah para kiai sepuh bahwa ada politik kebangsaan, ada politik high politik, ada low politik. High politik itu sifatnya itu adalah kemanusiaan, kebangsaan dan sebagainya. Tapi kalau low politik itu sifatnya itu pragmatis, praktis, dan Taktis. Dan boleh dikatakan ambil untung lah, kalau bisa, ya kan. Nah, kalau kita lihat dari sisi sejarah, ini peran pemuda di dalam partisipasi berpolitik itu kan sangat beragam, ya, dan sangat dinamis sekali, khususnya dalam konteks negara kita. Dulu mungkin kalau tidak ada anak muda, negara ini juga mungkin tidak merdeka gitu kan. Jadi statementnya itu adalah anak-anak muda yang kemudian mendesain sebuah pertemuan untuk meyakinkan bahwa sudah saatnya kita merdeka. Nah itu pertama. Yang kedua, pasca kemerdekaan, artinya itu bahwa ketika kita merdeka, ketika kita mempunyai ruang-ruang publik untuk berdemokrasi, tentu tidak cukup dengan diwakili oleh orang-orang tua. Dalam hal ini adalah orang-orang yang selama ini mungkin berpikirnya agak sedikit berbeda dengan anak-anak muda itu. Kalau anak-anak muda kan sifatnya kalau berpikir kan ya kontinuitas, kemudian rasional, kemudian bagaimana caranya itu bermanfaat, itu anak-anak muda. Jadi hari ini kalau misalkan saya ditanya politik ya, apa sih yang bermanfaat buat kita, baik secara individual maupun secara sosial keseluruhan ya, atau jamaah maupun secara individual. Itu kira-kira seperti itu. Nah, peran anak-anak muda dalam konteks pasca kemerdekaan itu juga cukup luar biasa ya, dengan komandan orde barunya saat itu juga Pak Harto memberikan tempat yang baik buat anak-anak muda, meskipun pada level-level tertentu anak muda juga dikesampingkan, tetap otoritasnya adalah kewenangan pada saat itu gitu kan. Nah kemudian pasca reformasi ini anak-anak muda juga sangat luar biasa, karena reformasi ini tidak akan ada kalau tidak
didorong terus oleh anak-anak muda gitu kan. Meskipun tema dan isunya berbeda-beda kan gitu kan. Kalau reformasi dulu kan isunya adalah demokratisasi, kemudian korupsi, kemudian HAM, ya itu kan ada isu-isu yang kemudian dibawa oleh anak-anak muda gitu kan. Tapi setelah reformasi ini berjalan sekian puluh tahun gitu kan, ternyata kan zaman juga sudah berubah. Artinya bahwa teknologi informasi di sini sangat luar biasa dalam menentukan mindset orang, ya, baik orang tua maupun anak muda. Orang tua aja ketarik-tarik ya, artinya itu sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi, apalagi anak yang muda, anak muda itu. Nah ini sangat penting sekali gitu kan. Jadi sekali lagi bahwa anak muda itu peranannya cukup bagus di dalam mengaplikasikan kesejahteraan negara, kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Ini sangat strategik gitu kan. Cuman ketika masuk masalah politik praktis, anak-anak muda sekarang itu cenderung tidak mau, ogah tadi dengan pemikiran-pemikiran yang lihat kanan kiri seakan-akan politik saling menjegal, politik saling menginjak, politik saling mengecam dan lain sebagainya. Itu anak-anak muda itu cenderung males seperti itu. Maka dari itu sudah saatnya kemudian politik itu diberikan kesempatan untuk menjadi politik yang riang gembira gitu kan. Politik yang kemudian tidak ada dusta, tidak ada fitnah, tidak ada hoax dan lain sebagainya. Ini bagaimana caranya yang seperti ini? Be positif, be happy, Pak. Nah, artinya itu semua itu berjalan dengan positif, dengan pemikiran-pemikiran positif. Jangan hanya karena perbedaan kemudian pecah. Jangan hanya kemudian beda pemikiran kemudian pecah gitu kan. Kemudian ada lagi ungkapan-ungkapan yang tidak enak di telinga maupun di hati, itu seperti itu. Jadi tugas kita sendiri semua ya untuk bagaimana mendesain sebuah cara bagaimana politik ini mampu mengajak anak-anak muda itu menentukan arah dirinya maupun arah secara negara maupun pemerintah, itu seperti itu. Saya yakin demokratisasi sekarang yang berkembang sangat luar biasa, meskipun tidak terlepas dari hal-hal yang negatif, yang kemudian kita kadang-kadang dihadapkan kepada semacam suatu kondisi seakan-akan hari ini mau runtuh atau hari ini mau kiamat. Nah ini yang kemudian bisa kita jadikan platform ya, bagaimana cara-cara berpolitik anak muda, bagaimana cara mengkampanyekan politik kepada anak-anak muda untuk menjadi sesuatu yang riang gembira, punya harapan, kemudian hal-hal yang akan kita jabarkan dan kita kerjakan adalah rasional dan bisa dilakukan. Ya, bukan hanya sekedar janji dan sebagainya. Seperti itu kira-kira Bang. Oke. Ya, ini saya tadi menarik tuh Pak Fuad ya, masalah peran pemuda di era Pak Harto itu disisihkan. Ya. Ada contohnya, Pak? Ya artinya contoh-contoh yang konkret lah banyak lah gitu lah. Artinya itu Pak Harto ini kan Orde Baru dalam melakukan kaderisasi itu kan berjenjang dan cukup lama waktunya. Artinya bukan ujuk-ujuk jadi menteri, ujuk-ujuk jadi pejabat, itu tidak, tapi melalui pengkaderan yang sangat matang, sehingga ketika menjabat sebagai menteri, menjabat sebagai pejabat lah katakanlah itu, apakah itu kepala badan dan sebagainya, itu benar-benar yang firm. Sehingga anak-anak muda yang mohon maaf loh, punya satu kelebihan tertentu, itu belum cukup untuk menjadi tiket jadi seorang pejabat. Berbeda sekali dengan yang sekarang-sekarang ini. Artinya peran pemuda itu punya kelebihan dan kekurangan. Punya kekurangan. Era Orde Lama, Orde Baru, sampai ke reformasi. Nah yang menarik ini kan begini Pak, yang menarik itu justru kenapa pemuda hari ini itu lebih kental dengan gorengan isu agama yang ditarik ke wilayah politik. Menurut Bapak gimana? Nanti saya akan tanya sama Habib Isal nih, terkait masalah gorengan agama tadi. Sekali lagi ya bahwa Orde Baru pada saat itu kalangan-kalangan agamawan atau aktivis-aktivis agama yang tidak suka dengan Orde Baru itu kan di bawah tanah gerakannya.
pasca atau era reformasi mereka menampakkan atas nama demokrasi, mereka menampakkan sehingga apa? Sehingga ruang Indonesia ini menjadi terbuka. Kenapa? Karena pada saat itu demokratisasi dibuka dengan 100%. Menimbulkan apa yang menjadi gagasan-gagasan bahwa seluruhnya itu berdasarkan hak asasi manusia dan demokratisasi. Sehingga paham-paham yang ada di global itu masuk dengan tanpa sekat. Bebas, semua harus ngomong apa. Ya itu banyak, kalau kita lihat kan. Walaupun itu di undang-undang ada payung hukumnya Pak? Ada payung hukumnya, tapi pemikiran kan nggak bisa Pak. Pemikiran harus yang namanya di penjara kan nggak bisa. Pemikiran itu dipaksa kan nggak bisa. Bebas, artinya itu mau berkata apa, mau punya ideologi apa itu bebas, sebebas-bebasnya. Baik yang basisnya itu agama maupun non agama. Mungkin kita sering dengar namanya infiltrasi kepada isu tentang masalah agama, kemudian komunis, kemudian bla bla dan sebagainya. Ini yang kemudian menjadi sesuatu sorotan kita, sehingga hal-hal yang tidak sesuai dengan pemikirannya itu langsung bisa dituangkan begitu saja tanpa ada teteng aling-aling apapun, karena posisi pemerintahan sekarang sudah pemerintahan yang sangat demokratis, sehingga tidak seenaknya langsung menangkap, tapi akhirnya masuk penjara. Nah dulu itu memang seperti itu, karena zamannya Pak Harto ya siapa yang keras suaranya tangkap, hilang aja begitu aja. Seperti kira-kira seperti. Berarti emang sejarah menggunakan agama sebagai sebagai kendaraan politik itu sejarahnya udah ada berarti ya? Sejarahnya sudah ada. Dari zaman Pak Harto ya? Zaman Pak Harto, khususnya kalau di dunia itu agama sebagai basis perlawanan terhadap penjajahan itu cukup baik. Oke. Contoh di Mesir dan lain sebagainya. Contoh resolusi jihad pun itu basisnya itu adalah agama. Tapi gitu kan, konteksnya itu adalah bagaimana caranya kita mengendorse energi positif agama menjadi sesuatu yang menjadi keyakinannya. Itu bisa bergerak secara total atau secara masif. Itu dengan bukan isu agama. Bahkan Mbah Hasyim Asy'ari sebagai nasionalis tulen gitu kan, itu berbasiskan Quran hadis isbatatin qiyas. Jadi bukan nasionalisme yang kemudian sifatnya sifat yang tidak ada landasannya. Ya, itu seperti itu. Jadi perangkat-perangkat agama untuk saat ini digunakan adalah bagaimana caranya untuk mengelabui sebagian untuk mengelabui. Nih teman-teman Depok catat, perangkat agama hari ini untuk mengelabui. Ya. Tujuan politik tertentu. Meskipun apa yang dikatakan secara teks mungkin benar. Ya, tapi ketika masuk ke wilayah-wilayah ya kan, kebersamaan, bahkan kalimatun sawahnya Pancasila ini kemudian juga diobok-obok. Nah, ini yang perlu kita kemudian evaluasi, bahwa pemikiran-pemikiran apapun itu Indonesia terbuka. Tapi koridor kebangsaan dan kenegaraan tetap fondasinya adalah Pancasila. Itu seperti itu kira-kira. Siap. Apa karena keberhasilan sebelumnya? Ya. Agama sebagai kendaraan untuk tujuan politik, ya. Makanya mungkin sekarang ada beberapa orang yang mau mengulang itu mungkin. Gimana? Ya, artinya keberhasilan mereka di wilayah-wilayah tertentu itu akan digunakan. Pertama, yang kedua, kondisi bangsa kita ini kan memang jujur lah, kesejahteraannya itu, kesenjangannya itu sangat-sangat lebar. Ini yang kemudian lahan yang subur untuk digunakan, ya kan, oleh para pelaku-pelaku itu menjadi perangkat-perangkat yang kira-kira bisa akan memompa semangat-semangat mereka melalui jalur-jalur keagamaan. Jadi memang atas dasar keringnya spiritual bisa jadi simbiosis mutualisme. Jadi miskin pun kayaknya bukan soal harta doang ya. Bukan soal harta. Soal harta. Betul. Kira-kira soal pengetahuan tentang agama pun. Gue mau nanya lu, Bit, masalah yang tadi. Mungkin tadi panjang lebar Pak Fuad udah ngejelasin nih terkait masalah kontribusi politik kebangsaan terhadap anak muda gitu, atau sebaliknya. Nah, di mata lu kalau buat pegiat agama gimana tuh? Ya karena nyatanya kebanyakan mereka pun yang memakai jalur agama nyatanya banyak nggak ngerti soal agama juga, Pak. Betul. Banyak banget yang nggak ngerti. Ada contohnya, Bit? Banyak lah ya. Banyak banget. Ya ini sih. Nggak usah nyebut orang. Misal. Nah,
Ya nggak bisa nyebut orang juga sih, kayak orang tahu ya kejadian demo di mana-mana itu gitu. Oh, demo Kayaknya pesanan, arahnya, demo pesanan atau demo agama? Biar jelas Ya, nih. Demo yang Agama yang dipesan. yang Oh, bisa jadi, iya. demo-demo yang ya entah siapa, harusnya kan yang ngebakar bendera kayaknya harusnya bukan Anak majelis. gitu. Harusnya mah mahasiswa yang kritik gitu, Pak. Betul. Ini kok kemarin malah anak majelis yang bakar bendera gitu. Padahal dia sama sekali nggak ngerti tuh konstelasi politik gitu, sama Oke. sekali mereka nggak ngerti gitu. Kenapa harus bendera itu? Ya kenapa mereka nggak pesan? Ya udah yang jangan bakar bendera partai lah, ya bakar aja bendera PKI-nya gitu. Kalau memang itu tujuannya. Ya, betul. Mau ngapain nggak bakar bendera partai? Yang harusnya dia tahu tuh kalau ngomong partai ya ngomong politik. Padahal mereka nggak ngerti sama sekali. Sama sekali itu. Kalau yang bakar mahasiswa ya kayaknya nggak akan seramai kemarin itu beritanya kan gitu. Iya. Nah, kalau yang bakar mahasiswa mah gitu. Nah, saya justru ngerasa Pak, kayaknya emang ada beberapa orang yang dulu mereka sempat berhasil karena mereka ngerasa agama berhasil nih buat jadi jalan politik si A, ngikutin jejaknya gitu. Buat ngambil kekuasaan. Ngambil kekuasaan dan beberapa karena dia tahu kondisinya beberapa orang yang jadi tokoh agama di anak-anak muda itu emang kondisinya nggak ngerti politik. Jadi dia tiup-tiup isu politik yang ada sedikit bau agamanya, seakan-akan dia tuh lagi minta cariin dong ayatnya gitu. Iya. Cariin dong Jadi hadisnya gitu. seolah-olah isu itu dilegitimasi oleh ayat. Oleh ayat. Yang kemudian ayat itu bersumber Iya. dari pegiat agama. Nah, betul. Oke. Yang Jadi- akhirnya kan jadi beban penggiat agama itu kalau nggak menyuarakan itu Betul. Karena itu dorongan-dorongan. Ya, karena itu akhirnya dorongan-dorongan Betul. terjadi gitu. Seakan-akan kalau Oke. dia nggak bicara apa yang dia udah omongin ke si orang politik yang cari legitimasi tadi, Iya. ya itu akan jadi beban moral buat dia di hadapan umatnya gitu. Iya. Ya kan malu Pak dia kalau nggak ngomong begitu. Jadi gini, konsepnya bahwa partai politik itu adalah, mohon maaf lah, merebut kekuasaan, yes. Iya. Tapi ingat bahwa agama adalah menjaga etika kekuasaan, menjaga etika moral kekuasaan. Itu yang harus kita pegang. Bahkan menjaga marwah dari negara itu sendiri. Negara itu sendiri. Artinya bahwa saya sepakat dengan kritik-kritik yang berbasis agama, saya sepakat, gitu kan. Ada ini dan sebagainya itu. Itu saya sepakat, gitu kan. Artinya nilai-nilai itu berangkat dari nilai-nilai agama, kejujuran, ya misalkan korupsi, atau misalkan kezoliman, ya ada ayatnya dan sebagainya. Bahkan ada doanya kita untuk bagaimana lepas dari orang-orang zolim, gitu kan. Nah, ini yang kemudian agak sedikit salah kaprah. Agama perangkat-perangkat yang memang harus digunakan untuk menjaga etika moral kekuasaan, ini justru kadang-kadang digunakan untuk merebut kekuasaan itu sendiri. Yang harusnya jalurnya partai politik malah jalurnya agama. Ini yang kemudian harus kita sikapi dengan baik, kan gitu kira-kira seperti itu. Partai politik jelas lahir karena memang konteks demokratisasi adalah untuk merebut kekuasaan. Tapi yang tidak boleh adalah ketika wilayah-wilayah agama menjadi perangkat untuk merebut kekuasaan. Otomatis dari sini pasti akan menjadi tadi akhirnya ada hoax, ada fitnah, yang penting kekuasaan bisa diambil. Yang akhirnya kayaknya si musuh pun pakai hal yang sama gitu. Sama-sama juga akhirnya. Ya karena nggak ada counter, Bu. Iya, Karena nggak ada counter. Karena nggak ada counter Nggak buat ada agama, counter. coy. Agama kan itu gitu. ya sesuatu yang Counter tertinggi gitu, bicara spiritualitas manusia gitu. Kalau seandainya di counternya itu di bawah isu agama, ya ternyata nggak bisa juga gitu. Itu kayak gitu. Nggak Padahal bisa juga. kalau kita lihat perkembangan ini kan ya mohon maaf lah gitu kan. Saya yakin lah ketika Orde Baru berantakan, bubar tempat ini, itu kan masih ada orang yang sebagian sakit hati dengan bubarnya Orde Baru. Nah ini mohon maaf gitu kan, orang-orang itu kemudian menggunakan jargon-jargon agama gitu. Awalnya di situ, Bik. Awalnya di situ. Jadi pejuang-pejuang demokrasi yang dulu zamannya Orde Baru itu dianggap adalah komunis, liberal, sekuler. Nah, dengan jargon itu kemudian barisan sakit hati yang ini itu akan menggunakan dengan isu agama. Kita ingat, Semakin menarik. kita ingat persis bahwa almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid dituduh liberal, Ya. Ya. dituduh Syiah.
dituduh yang lain-lainnya. Ini Bahkan karena di bahkan kafir dari Yahudi gitu kan. Pembela Yahudi gitu kan. Nah, ini kenapa? Karena memang Gus Dur adalah salah satu pasukan yang terdepan dalam merontokkan Orde Baru. Sebenarnya bukan merontokkan, tapi rontok sendiri sebenarnya, karena kekuatan masyarakat sebenarnya. Cuman ketika itu yang menjadi artinya itu bidikan adalah Gus Dur. Makanya dia nyerang beliau, mereka itu menyerang beliau dengan isu-isu liberalis, kemudian isu-isu sekuler, isu-isu Syiah, menistakan agama dan lain sebagainya. Nah, ini mohon maaf tuh, menggunakan pasukan sakit hati ini menggunakan perangkat-perangkat yang tanda kutip ya, itu masyarakat keturunan Arab. Kenapa? Barisan sakit hati ini menggunakan keturunan Arab, semakin asik. ya kan, keturunan Arab karena dianggap yang paling legitimate dalam konteks agama. Karena Ya kan? Islam dari Arab, Ya. terus kemudian di sini ada pegiat-pegiat agama itu orang Arab yang ya. notabene ada masih garis keturunan Rasulullah, itulah Nah. kemudian yang jadi asas manfaat untuk gorengan-gorengan isu. Gorengan-gorengan. Kira-kira begitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, akhirnya apa? Mohon maaf gitu. Masyarakat atau umat tidak akan tahu bahwa ini benar atau salah. Begitu ada postur figur yang ya bahasa Arabnya fasih, yang jelas karena anak keturunan Arab, kemudian ini apa istilahnya itu agamanya juga Islam, ditambah lagi mohon maaf ya pasti menguasai agama Islam. Itu yang nanti akan dijadikan untuk melawan untuk melawan barisan-barisan pro demokrasi, sehingga itulah mulai dari situlah isu pelintiran-pelintiran bahwa agama menjadi sesuatu yang menjadi perangkat untuk merebut kekuasaan dan menghajar atau menghabis lawan-lawan politiknya Orde Baru. Wah. Itu seperti itu kira-kira. Makin, Gitu kan? makin keren nih. Tapi rasa-rasanya waktunya udah nggak keburu. Nggak, tapi gini lah, Bib. Dari pernyataan tadi Pak Fuad, komen lu apa, Bib? Ya memang kan tadi ada yang menarik tuh, Pak Fuad bilang gimana caranya kita bikin anak muda melek politik. Melek politik yang low ya. Kalau yang high rata-rata orang udah sepakat ya, masalah kebangsaan kayaknya orang udah banyak sepakat tentang itu. Kalau buat yang low, untuk menjadikan mereka senang politik, kayaknya emang harus ada bau-bau agamanya sedikit mungkin ya, berarti gitu. Kayaknya. Betul. Ya karena kita lihat banyak kejadian sekarang, walaupun mereka nggak ngerti, tapi mereka mau tuh dengan angka coblos kemarin yang cukup tinggi, luar biasa, segala macam kan gitu ya. Artinya mereka sebelah kan ya, sebelah. Akhirnya mereka mulai melek gitu sebetulnya, mulai melek asal berbarengan dengan agama isu itu. Oke. Nah kayaknya memang harus ada penyuluhan tentang politik ya ke penggiat-penggiat agama. Tambahan dari saya, harus ya. tambahan dari saya. Kayaknya bukan ke anak mudanya dulu nih, kayaknya penggiat agamanya pun harus melek harus juga gitu. Nah, kalau saya menambahin gini, Bib atau Bang Sandi, saya menambahkan bahwa gerakan politik itu ada 3 elemen. Oke. Yaitu pertama itu pemberdayaan, yang kedua adalah kekuasaan, dan yang ketiga itu adalah publikasi. Artinya apa? Anak-anak muda diajarkan berpolitik itu melalui pemberdayaan. Oke. Ya kan? Anak-anak muda harus diberdayakan, diberikan motivasi, diberikan harapan, diberikan ruang, ya kan? Untuk bagaimana mereka berdaya secara intelektual, berdaya secara ekonomi, berdaya secara sosial. Nah, orang-orang tua itu harus seperti itu berpolitiknya. Jadi anak-anak muda dalam mencekokin politik yang low tadi itu bagaimana caranya mereka berdaya sehingga ada kemandirian di dalam menentukan arah politik. Pertama, yang kedua kekuasaan. Anak-anak muda kita ajarin bahwa pemberdayaan tidak cukup, tapi harus dengan kekuasaan. Direbut. Visi, misi, cita-cita itu harus direbut. Ketika kita melakukan pemberdayaan misalkan tentang ekonomi, UMKM, ya artinya pemberdayaan sifatnya itu adalah terbatas. Maka harus ada kekuasaan yang harus merebut bagaimana caranya UMKM itu bisa berjalan dengan baik. Oke. Yang ketiga, dari seluruh aspek pemberdayaan, kekuasaan itu harus dipublikasikan. Hanya prosentasenya harus berbeda. Kalau di politik itu 60%, ajarkan anak-anak muda berpolitik dalam konteks pemberdayaan itu 60%.
Ya, yang kemudian 30% itu adalah kekuasaan. Ketika dia berkuasa cukup mengambil 30% saja. Ya. Jangan dibalik. Jangan dibalik, dimakan semua. Ya kan? Itu jangan. Jadi siapapun sini hari ini yang berkuasa, ya, itu 30% tok. Oke. Kalau misalkan hari ini mohon maaf Pak Jokowi berkuasa 30% cukup Pak Jokowi untuk gerbong Pak Jokowi. Jangan banyak-banyak, Pak. Jangan banyak-banyak Pak, ya kan? Nah 10%-nya publikasi. Oke. Artinya apa? Ceritakan kepada masyarakat supaya kerja Pak Jokowi baik, bagus, pemberdayaannya bagus. Jangan banyak-banyak Pak. Ya, jangan banyak-banyak karena nanti dikirain pencitraan. Gitu Pak. Lebih banyak dari 10%. Oke. Bagus banget. Ini semakin menarik sih ya. Gue sih pengen lanjut nih, cuman waktu nggak mungkin lah karena kita udah sore banget. Tapi yang jelas gini, mungkin akan ada season kedua. Gue mau ngebahas yang lebih tajam lagi terkait masalah politik kebangsaan, politik anak muda. Ya mungkin kalau seumpama lu kurang jelas, lu tonton berkali-kali nih tentang statementnya Pak Muhammad Fuad dari semua sisi. Nah besok gue rencana ya season kedua lah. Gue pengen ngebahas ayat tentang politik terkait surat Ar-Rahman. Ya maksyarul jinni wal insi nitatatum antan fudu min aktori samawati dan lain dan seterusnya kepada Habib Isal. Gue berharap ini jadi muatan-muatan politis yang dibarengin dengan agama. Bukan berarti mempolitisir agama, tapi agama dapat menjaga marwah politik itu sendiri. Menjaga etika moral. Menjaga etika moral itu sendiri. Oke, terima kasih banyak Pak Fuad, Habib Isal. Sama-sama Bang. Satu lagi, 2 kata buat Depok Pak. Ya. 2 kata Depok, ya menang dan sejahtera. Menang dan sejahtera. Ya. Menang dan sejahtera. Iya. Lu tahu menang dan sejahtera. Iya. Dep, 2 kata buat Depok. 2 kata buat Depok. Agama baru kali. Agama baru. Anjing. Nah, terima kasih bro. Wallahul muwaffiq laqomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ini harus ada season kedua ketiga nih bos. Konteks pemberdayaan ini yang harus. Idenya sih karena banyak bang. Kenapa